Terima kasih Bu Listia. Baik. Jadi materi pada pagi hari ini untuk yang kelas A dan kelas B akan disampaikan oleh Pak Edward Cesario untuk materi operational management, especially for design good and service, berhubungan dengan desain untuk di produk dan juga di layanan ya, jasa atau layanan di services. Nah, jadi kita langsung saja ya Pak Edward, ini adalah 2 sesi nanti, waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Edward. Baik, terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Listia. Oke, saya izin untuk share screen ya. Oke, apakah sudah tampak? Sudah Pak? Sudah, Pak. Oke. Ya, pagi ya semua. Jadi hari ini topiknya design good and service. Jadi kalau untuk mendesain sebuah produk ya, kita bahasnya untuk yang produk dulu gitu ya. Jadi untuk menghasilkan, mengenerate suatu produk baru, challenge-nya apa sih, perlu tahu apa gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat ada gimana generate produk, terus gimana kita kalau udah jadi produknya, terus gimana cara kita mendevelop, terus isu-isu apa sih dalam kita ada mendevelop produk dan isu-isu dalam desain. Terus kemudian gimana tetap bisa produk itu develop, dan gimana definisi dari sebuah produk ini di manufacture. Nah, untuk menghasilkan suatu produk, generating suatu produk, sebetulnya ini biasanya tugasnya R&D, tugasnya marketing ya umumnya ya. Jadi gimana caranya kita bisa generating sebuah produk? Sebetulnya pasti kita harus tahu customer kita. Customer kita ini ya kalau di marketing targetnya modelnya kayak apa gitu ya, apakah anak muda, apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak, anak-anak. Jadi kita mesti tahu nih customer kita ini seperti apa. Jadi kebiasaannya ini seperti apa. Nah ini yang nanti tugasnya marketing dari creating value, dan juga pasti ada creating namanya profit pastinya. Nah kemudian dari generating produk ini juga nggak cuma melihat dari sisi customer, tapi juga dari sisi skala ekonominya, perubahan ekonominya seperti apa sih. Jadi karena habitnya itu juga bisa dipengaruhi beberapa faktor. Kemudian juga dilihat dari sosiologinya, demografinya. Karena masing-masing demografi, sosiologi juga punya pattern dari sisi customer itu masing-masing juga beda gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kita negara tropik gitu ya, mungkin nggak umum kita lihat pakaian-pakaian yang tebal-tebal gitu. Cuman kalau misalnya negara-negara yang punya musim dingin, ya mungkin udah persiapan nih bulan-bulan mau Desember. Nah ini mereka udah persiapan untuk musim-musim dingin gitu ya. Jadi kalau di kita ya cuma 2 mungkin, musim hujan, musim kemarau. Jadi pasti dari sisi fashion, misalnya kalau dari sisi pakaian juga pasti berbeda gitu. Nah ini produk-produk ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologi dan demografi. Terus kemudian juga ada pengaruh dari faktor teknologi, ini pasti ya. Jadi maksudnya contohnya dari cara kita berbelanja deh ya. Jadi kalau misalnya dulu kita berbelanja harus pergi sendiri ke pasar atau pergi ke minimarket atau supermarket. Sekarang dengan handphone aja kita mau belanja atau mau beli makanan, beli minuman, beli pakaian, semuanya itu bisa dari handphone, bisa dari komputer, bisa secara online. Nah ini juga perubahan-perubahan yang merubah cara belanjanya dari customer gitu ya. Jadi terutama sejak pandemi ini ya, sejak pandemi yang tadinya kita masih berani keluar, terus ada pembatasan PPKM, semuanya berlomba-lomba untuk e-commerce-kan ya. Jadi menggunakan teknologi, belanja sayur aja udah bisa. Jadi berapa banyak juga startup company yang menyediakan gitu ya kebutuhan rumah tangga untuk barang-barang fresh. Jadi misalnya seperti telur, seperti sayur, daging, ikan.
itu kita bisa pesan hanya lewat kita punya aplikasi di handphone. Kemudian juga kalau yang sebelumnya juga kita banyak lihat kalau kita mau makan, mau beli makan dari restoran-restoran tertentu, ya aplikasi udah banyak sekali gitu ya menawarkan diskon yang cukup banyak. Jadi memancing kita juga pola pattern-nya berbelanjanya juga agak berbeda gitu ya. Jadi dari mungkin tadinya kebiasaan masak misalnya berubah, ya udahlah lebih cepat pesan aja, ada diskonnya, ada macam-macam, itu juga bisa merubah pattern dari cara kita berbelanja atau cara kita membeli sesuatu gitu ya. Ya political, legal juga ini juga terhadap ya contohnya kayak PPKM gitu ya. Banyak peraturan-peraturan lah yang dibuat yang mungkin menyebabkan seperti mall kayak kemarin restoran harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mencegah kemarin masa-masa COVID ya. Jadi beberapa hal ini juga pastinya dalam suatu produk itu nggak bisa kita bilang oh setelah jadi produk sudah selesai gitu ya. Jadi pasti akan banyak challenge-nya, banyak apa yang perlu bisa di-develop karena perubahan teknologi, perubahan tadi kebiasaan orang itu juga bisa merubah dari produk gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin di sini belum ngalamin ya komputer yang masih zamannya disket, ya disket yang 5/4, disket yang kapasitasnya juga sebetulnya nggak besar gitu ya, disket yang kemudian ada disket kecil yang 3,5 inch. Sekarang boleh dibilang udah nggak pernah lihat itu model-model komputer yang seperti itu. Jadi udah sangat maju, sangat berbeda, walaupun produknya produk komputer gitu ya. Jadi perubahan ini pun juga ya karena teknologi sudah lebih maju. Terus juga kalau internet juga sudah berbeda sekali ya. Kalau zaman dulu mesti pakai modem, mesti ya bunyi gitu ya, mesti semua pakai kabel. Sekarang udah ada WiFi. Mungkin juga kalau speed-nya juga udah sangat berbeda. Jadi demanding ya, maksudnya dengan kondisi sekarang sebetulnya customer makin lama makin demanding. Maksudnya karena dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan gitu ya. Jadi kalau dulu saya juga ingat ya, dulu sebelumnya di tempat saya dulu ada kayak pelajar lah magang dari Singapura. Jadi selalu dipesan-pesan jangan kaget kalau internetnya di Indonesia lebih pelan gitu ya atau lebih lambat. Karena mereka kebiasaan di sana udah speednya udah lebih cepat daripada di Indonesia. Jadi pertama pun juga mereka sampai di sini yang mereka cari waktu itu masih sistem USB, internetnya pakai yang USB. Jadi mereka langsung tuh begitu nyampe pasti nyari SIM card, nyari USB supaya bisa apa? Supaya bisa internetan. Ya mungkin sama ya kayak kalau anak-anak sekarang juga kalau nggak ada internet kayaknya gimana gitu ya. Jadi di handphone juga kalau misalnya nggak ada internet mungkin ya mati gaya lah bahasanya gitu ya. Jadi perubahan-perubahan ini saya bilang ya cukup cepat gitu ya. Beberapa hal lagi misalnya kita lihat kamera juga kalau dulu mungkin masih pakai film, nggak tahu sih kalau sekarang udah nggak pernah lihat juga tuh kamera-kamera yang menggunakan film, semua sekarang udah menggunakan SD card walaupun judulnya sama-sama masih kamera. Nah perubahan-perubahan ini yang perlu di catch up sih, maksudnya dari sisi development, karena begitu dia tidak mengikuti perkembangan yang ada atau tren-tren di market, nah ini pasti akan ketinggalan. Jadi ya contohnya tadi kamera, boleh dibilang sekarang udah hampir jarang melihat kamera yang masih menggunakan film, masih ada, tapi mungkin boleh dibilang kalau anak-anak sekarang udah lihatnya taunya yang pakai SD card gitu ya, atau mungkin udah lebih banyak handphone sama kamera udah jadi satu gitu ya. Jadi jarang orang jalan-jalan bawa kamera gitu ya, yang penting bawa handphone, apalagi yang sekarang handphonenya udah canggih-canggih ya, maksudnya handphonenya yang udah pixelnya udah cukup besar, jadi buat kamera pun juga buat foto juga udah cukup baik gitu ya, walaupun di gelap, walaupun di mana kondisinya segala macam itu udah bisa sebaik kamera digital.
Jadi pelan-pelan pun juga kamera ini ya challenge-nya banyak gitu ya. Ya kompetisinya nggak cuma dari sisi mungkin dari sesama kamera, kompetisinya juga sekarang diambil alih sama si handphone gitu ya. Jadi kadang-kadang handphone kita beli nggak cuma buat komunikasi, tapi juga buat foto gitu ya. Karena kadang-kadang kita dikit-dikit di restoran makan, oh ini lucu nih di foto gitu ya. Atau kita lagi ini, oh ya kita foto dulu deh ya. Ya kayak gitu-gitu ya, itu juga ada switching sih. Jadi walaupun dari sisi judulnya kamera, karena sekarang banyak di combine dengan handphone, dan teknologi cukup canggih, jadi nggak burem, nggak apa. Jadi nah ini ada pergeseran juga. Jadi dalam membentuk suatu produk ya penting juga nanti kita melihat gimana produk ini develop, dan juga tadi ya produk itu kalau udah ya kita launch, kita nanti ada siklusnya gitu ya, seperti tadi contoh-contoh yang tadi. Nggak melulu kita bilang oh kita create suatu produk ini akan everlasting, maksudnya akan terus jalan terus gitu ya. Jadi bisa karena perubahan zaman bisa ada perubahan. Yang menarik juga mungkin kalau saya nggak pernah lihat sekarang anak-anak sekarang ya, atau kayak melihat pada duduk baca koran. Mungkin sekarang semuanya udah digital ya, beritanya semua udah digital, jadi gampang banget kita bisa lihat dari komputer kita, dari handphone kita, mau search berita apa yang menurut kita menarik, terus kemudian kita juga bisa lihat beritanya melalui video-video, ya banyak cara-cara yang sebetulnya berubah gitu ya. Jadi cukup challenging mungkin kalau untuk kayak seperti koran, seperti majalah, itu juga pattern-nya mungkin juga berubah karena ya digitalisasi pertama, terus ya pattern konsumennya juga berubah gitu ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalau saya ingat ya pasti kalau ya orang tua saya pagi-pagi ya baca koran gitu ya. Kalau nggak baca koran kayaknya ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang boleh dibilang jarang lah kita lihat pagi-pagi masih ada yang baca koran gitu ya. Jadi pasti semua di handphone, mau berita apapun ya carinya udah tinggal mau cari aja gitu ya, gampang. Tinggal di search, di klik, kita bisa dapetin semua berita gitu ya. Dari mau beritanya apapun juga kita bisa expand sampai semuanya boleh dibilang hampir ada gitu. Jadi perubahan-perubahan ini juga ya kita mesti bisa tahu gitu ya, bisa capture. Karena perubahan-perubahan ini ya pasti akan challenging terhadap sebuah produk. Tentang teknologi, tentang perkembangan. Nah, bagaimana ini masih menyinggung tentang strategi marketing ya. Tadi kan Pak Ewet menyinggung tentang strategi di era digital ya. Apabila target pasarnya Pak, segmenting, targeting, positioning, target pasarnya adalah orang orang yang tidak muda Pak ya. Maksudnya ini orang-orang tua oke, yang tidak muda gitu ya, yang susah atau mengerti mengenai sosial media Pak. Oke, bagaimana menurut Pak Edward? Ya benar sih Pak. Jadi kadang-kadang memang ya tadi ya, kalau usia-usia ya nggak muda ya, mungkin kalau kita bilang mungkin yang sekarang mungkin angkatannya baby boomers ya gitu ya. Jadi before 80 gitu ya. Jadi mungkin kalau saya ngelihat misalnya orang tua saya gitu ya, megang handphone juga kadang-kadang takut gitu ya. Jadi ini memang suatu challenge. Tapi kan tadi kita lihat marketnya kita itu sebetulnya marketnya di mana. Jadi kalau kita lihat market di orang tua, kita maksain kita harus pakai aplikasi, harus pakai IG. Mungkin jadinya nggak nyambung. Ya, jadi bahasanya nggak nyambung. Jadi kalau kita punya target marketnya secara kita udah tahu, oh ini semuanya orang tua, buat orang tua. Ya kita nggak bisa maksain, kita lagi mau ikut tren Pak, kita pokoknya semuanya iklannya di IG, pakai pesannya bisa pakai aplikasi, akhirnya nggak nyambung sih sebetulnya. Walaupun kadang-kadang orang tua saya itu pengen tuh belajar gitu, jadi kadang-kadang kalau dulu ketemu gitu ya, selalu nanya, sini coba pencetin ya, kalau saya mau lihat mau pesan makanan itu cara pencetnya bagaimana sih, coba ajarin ya. Jadi
ya saya tuntunin gitu ya, oke mau apa nih pesannya, misalnya oh pesan gado-gado, oke coba nih cari diketik di sini, tulis gado-gado, mungkin nggak sekali bisa gitu ya, jadi besok 2 kali, besok tanya lagi, lupa ngetiknya di sebelah mana, diulang lagi gitu ya. Jadi ya memang, tapi dari sisi orang tua juga biasanya pengen pengen ngikutin zaman gitu ya. Jadi cuman memang ada mungkin ketakutan tersendiri atau perbedaan gitu ya. Jadi karena mungkin zamannya mereka tuh handphone itu nggak umum. Jadi untuk megang sekarang biasanya ketakutan mereka apa sih? Error. Atau ketakutan mereka apa sih? Ini kesalah pencet keluar apa ya? Terus kok malah nggak nyambung ya? Nah ini ada ketakutan dari mereka. Beda sama kalau misalnya anak saya gitu ya. Mungkin dari kecil udah biasa pegang handphone. Mau salah, mau apa, pokoknya dihajar aja terus gitu kan. Udah nggak pakai nanya, mbak bibu. Jadi saya bilang tadi juga perlu melihat, memang ini challenging sih. Jadi kalau event kayak kemarin kita waktu saat pandemi kita mau switch ordering ke aplikasi, ke online, ini beberapa orang juga belum tentu kita bilang bisa 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 ngikutin gitu loh. Tapi memang secara majority bisa dilakukan, bisa. Jadi tetap harus melihat dari sisi kita punya target. Jadi targetnya kalau misalnya tadi targetnya lebih dari orang tua, ya kita nggak bisa juga maksain bahwa kita mau iklannya di IG. Mungkin IG aja, mungkin mereka nanya IG itu apa gitu kan. Ya mungkin gitu sih Pak Farid. Oke, baik. Jadi tetap butuh ini ya Pak, support gitu ya, support dari yang mengerti, yang menguasai ya. Saya juga mengalami itu Pak ya. Orang tua saya juga seperti itu Pak ya. Minta dipencetkan Pak, dipencetkan, digadget, apalagi kalau sudah perihal pakai apa di komputer install software apa untuk desain gambar dan atau buatkan gambar gitu ya. Kita minta tolong anaknya aja gitu karena anaknya lebih tahu ya, lebih up to date ya, dan suka Ya, mengupdate diri. Oke. Baik, silakan pertanyaan yang berikutnya. Arti sebuah value, nilai value, sebenarnya value itu adalah nilai ya. Nah, nilai value bagi customer. Menurut Pak Edward itu apa? Karena mungkin pertanyaan dari Mbak Sarena Bila ini berhubungan dengan persepsi nilai gitu ya. Persepsi nilai, ada persepsi, ada perceived value ya. Ada perceived value nilai yang dirasakan dan ada sebuah nilai. Mungkin ada sudut pandang yang lain selain dari pembeli ya, pakai value dari suatu produk atau jasa, atau kalau dari sisi Pak Edward, value ini yang mana sih Pak? oke. Nah ini cukup menarik sih Pak. Kalau kita bilang value, kadang-kadang kalau di marketing tuh bahasanya memang nggak cukup abstrak ya. Maksudnya gini, mereka bilang value itu kadang-kadang persepsi. Ini masalah persepsi. Jadi kalau kadang-kadang saya suka ketawa sendiri juga ya. Jadi contohnya kita misalnya ngomong suatu tas. Tas itu buat apa sih? Buat nyimpen barang. Oke, buat nyimpen barang nih. Apalagi yang ibu-ibu atau yang cewek-cewek nih ya, mahasiswi gitu ya. Kadang-kadang sekarang cowok aja bawa tas. Nah, untuk menyimpan barang. Nah, pertanyaannya, bedanya apa sih tas kresek gitu ya? Sama-sama tas nih, judulnya tas kresek, sama tas kalau misalnya buat ke kampus, sama tas branded gitu ya, yang mungkin yang ya nyebutnya aja susah gitu ya. Mau huruf H, mau huruf LV atau apa gitu ya. Bedanya apa sama-sama tas? Tapi harganya juga beda tadi. Kenapa? Karena kalau mau dibilang saat misalnya kita bilang, oh ada ibu-ibu atau ada cewek lah ya pakai tas tadi branded, orang pada bilang jalannya beda. Kenapa? Jalannya agak melayang dikit gitu loh. Ya, jadi walaupun kita ngomong tas tadi value-nya, kalau walaupun branded, wah pasti tuh jalannya udah beda Pak. Jadi bisa dilihat pasti, ataupun yang bawa tasnya berasanya tuh jalannya agak melayang sedikit gitu loh. Jadi nggak jalannya nggak biasa dibandingkan kalau dia bawa tas kresek atau bawa tas yang ke kampus atau handbag gitu ya. Tapi kalau udah ada sebutan tadi brandnya, apalagi brand yang terkenal gitu ya, orang juga begitu ngeliat, wih gila, tasnya itu keluaran terbaru 3 digit gitu kan. Wah, orang begitu. Makanya ya tergantung tadi value-nya tadi ya. Walaupun kita ngomong semua sama-sama tas. Jadi yang make juga jalannya beda, yang ngelihat juga beda juga gitu loh Pak. Walaupun kita ngomong sama-sama kategorinya tas. Nah ini yang saya bilang dari sisi marketing cukup menarik karena dia akan membentuk persepsi gitu ya. Walaupun tadi bilang kan sama-sama tas,
kenapa nggak jual harganya sama? Nggak juga gitu ya. Jadi karena ada value, ya kenapa? Customer tadi ngeliat value-nya kalau pakai tas yang ada mereknya, jalannya bisa beda loh, ya kan? Orang tuh bisa kayaknya semuanya ngeliatin kita gitu kan. Semuanya, kok jadi pusat perhatian lah, tanda petik. Kadang-kadang kan kita juga mungkin as a human, kalau di asas ini juga kita ada aktualisasi diri gitu ya. Jadi pengen oh ya kita bisa ya, kita pengen dilihat orang gitu ya. Jadi kadang-kadang persepsi tadi akan create value akan create yang tadi namanya harganya akan berbeda. Nah, ini yang cukup menarik saya bilang, karena persepsinya beda tadi. Jadi walaupun kita ngomong sama-sama tas, betul sama-sama tas, tapi yang bikin begitu bawa tasnya jalannya melayang, ya pasti harganya jadi beda. Mungkin gitu sih, Pak. Baik, Pak. Tadi semua ya lucu sekali, Pak. Betul-betul. Jalannya berbeda. Saya setuju sekali itu, Pak, ya. Jalannya itu berbeda ya, kayak model gitu ya, lagi catwalk gitu. Bawanya apa, jalannya berbeda gitu ya. Ini kalau tas kresek ke pasar jalannya lurus aja, Pak. Apalagi lebih cepat ya, Pak ya, jalurnya. Tapi kalau semakin branded, semakin mahal, jalannya semakin pelan, Pak. Nggak nyampe tujuan gitu ya. Dan tadi juga saya disinggung oleh Pak Edward itu untuk apa namanya, sebuah nilai dari sebuah produk atau layanan antara needs and wants. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Edward ini cenderung ya tendensinya kemana nih Pak? Apa lebih ke wants-nya daripada needs-nya karena mengikuti lifestyle atau bagaimana Pak untuk saat kita memutuskan ada demand lebih prefernya itu lebih ke needs atau wants Pak kalau kita sudah menyinggung tentang nilai Pak Edward. Ya, sebetulnya tadi sih Pak, jadi kadang-kadang strateginya kan marketing masing-masing. Jadi kalau misalnya dilihat tadi, kalau yang mau basic needs gitu ya, pasti kan secara market akan lebih besar. Sebetulnya tadi begitu udah ada lifestyle, nah lifestyle ini juga kan nanti kan udah macam-macam nih kalau udah ngomong lifestyle ya, misalnya kayak dari sisi baju lah, ada model Korean style lah, mau model apalah. Nah ini akan mulai nanti punya segmen-segmen tertentu. Jadi nanti kita lihat, oh kalau segini targetnya kira-kira segini, marketing oke nggak sih gitu loh. Kita mau gapai seberapa besar marketnya. Jadi balik lagi tadi mau capture dari sisi targetnya sebesar apa. Jadi biasanya kan kita lihat dulu nih, oh marketnya segede gini nih. Biasanya kan, oh bisa nggak sih diambil, kita mau ngambil 1% dari market share-nya gitu. Jadi biasanya kita ada studi juga, kita mau ngambilnya market apa gitu. Jadi nggak selalu kita bilang, oh kita biasanya mau yang ambil yang paling gede. Bisa juga mungkin ada yang ngambil market yang tadi ya, yang dari sisi yang lifestyle, dari sisi yang niche market atau yang tertentu, ya itu bisa juga sih Pak. Jadi kadang-kadang saya juga dulu cukup menarik, misalnya ada minuman yang anti kolesterol gitu ya. Sebetulnya dibilang minuman ya minuman, tapi dia bisa mau cuman anti kolesterol gitu, atau bisa menurunkan kolesterol, membantu menurunkan kolesterol. Kayak gitu-gitu juga sebenarnya marketnya dibilang besar, sebetulnya enggak. Tapi ada yang mau main, ada Pak. Nggak dibilang, kita bilang, oh semuanya nggak mau main. Bisa juga sih Pak. Jadi tergantung dari sisi marketing mau targetingnya kemana gitu. Karena very unique masing-masing gitu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah mengingatkan pada kami semua bahwa yang kami pelajari di kampus itu juga diterapkan di dunia kerja, di dunia strategi, di dunia nyata ya Pak ya. Itu adalah tentang market share Pak. Kadang-kadang kita selalu salah dalam mengartikan market share. Market share itu apa sih gitu? Kalau kita produknya itu adalah tas, maka market Anda itu hanya di tas-tas aja. Di dalam tas-tas itu sudah ada berapa merek, berapa segmen yang antara yang branded, ada yang tidak branded itu berapa persennya. Jadi market share itu adalah dengan kompetitornya aja dengan satu segmen yang sama. Seperti itu ya Pak Edward ya. Iya. Jadi banyak yang bingung market share itu apa sih gitu. Sering ketemu dengan orang market share itu bingung. Jadi dengan kompetitornya dengan segmen yang sama. Ya, dengan segmen yang sama. Baik, ada materi selanjutnya Pak Edward? Boleh. Ya mungkin kalau tadi saya agak nambah dikit ya. Sebetulnya kalau mau paling gampang lihat market share, kalau kita datang ke minimarket Pak. Datang ke minimarket, kalau kita misalnya ke produk snack lah, misalnya produk wafer. Sebetulnya itu bisa kelihatannya dari mana? Kalau yang udah eye level, biasanya itu yang laku-laku Pak. Nah nanti kalau yang udah ke bawah, nah, makin lihat eye level juga biasanya susunannya, wah ada 10 pajangan gitu ya. Nanti yang di bawah-bawah cuma satu.
Sebenarnya secara kasat mata aja ya kita bisa lihat, oh yang ini nih biasanya paling laku nih. Kenapa? Karena biasanya ditaruh eye level. Jadi biasanya juga kalau dari sisi minimarket mereka ada namanya plano, mereka taruh tuh yang istilahnya sering terjual atau sering dicari orang, biasanya taruhnya di eye level gitu ya. Jadi yang begitu mata ngelihat, oh ini produknya wafer Tenggo misalnya, atau misalnya minumannya, oh ini produknya apa gitu. Jadi itu juga bisa sih kalau ya memang kasar banget sih, nggak bisa bilang oh ini berapa persen gitu ya, nggak juga. Tapi kita bisa lihat, oh ini megang nih si produk ini semuanya ada di eye level. Terus kalau misalnya yang kita lihat nih nanti produk-produk yang kecil-kecilnya ada di sebelah bawah-bawahnya. Ini yang kelihatan sebetulnya secara gambaran kasar ya, itu juga bisa melihat gitu loh Pak. Oke. Saya lanjut lagi untuk ke Baik Pak, ini cerita jadi mirip seperti ini ya Pak ya. Contoh sederhananya di high level rekan mahasiswa ya sampaikan oleh Pak Edward, itu contoh sederhananya lagi itu adalah satu rak itu ya. Itu minumannya berbagai varian dan mereka adalah saling kompetitornya. Dan harganya pun mereka memutuskan ini sama-sama dari suatu produsen, tapi produknya kok bisa dipisah raknya ya. Dia disampingkan dengan kompetitornya itu karena dia mengklaster gitu ya, mengklaster dari harga misalnya nih ada minuman yang dari harga 3.000 sampai dengan 10.000 dengan harga 11.000 sampai dengan 20.000 lah harga berdasarkan klaster harga ini maka dia akan ditaruh di satu rak dengan kompetitornya ya. Jadi ada level-levelnya yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, ada high level, ada yang middle level, ada mungkin low level gitu ya Pak. Itu dia. Kalau kita di apa namanya di modern market biasanya seperti itu, di rak disampingkan dengan apa namanya kompetitornya gitu ya. Oke. betul Pak. Ya kalau mau lihat contoh konkret gitu ya, contoh konkret ya paling gampang cara ngelihatnya gitu. Cuman memang agak kasar, cuman bisa kelihatan sebetulnya oh ini yang pegang leadingnya siapa, itu paling gampang lihatnya yang di eye level sih gitu loh. Oke, Pak Elif kan ditaruh di atas ya Pak ya, sesuai dengan tinggi manusia saat dia berdiri dia akan Betul, fokus ke atas itu ada benar sekali Pak, tadi Pak Elif menyinggung tentang budaya, tapi secara fisiologis, secara postur tubuh manusia menatap itu mata lurus ke depan. Jadi kalau yang fast moving yang lebih cepat laku itu diluruskan dengan posisi mata melihat lurus gitu, karena dia nggak jarang lihat ke atas atau ke bawah, dia lurus. Secara fisiologi ya Pak ya, dari betul Pak. Terima kasih Pak Edward. Silakan Pak juga nih Pak Edward perihal untuk yang di inventory ya Pak ya. Karena saya juga pelaku bisnis juga di bidang sembako Pak ya. Jadi pengalaman nih Pak, dulu apa saya juga di gudang Pak. Ya, bukan hanya di kerja ini kan juga bisnis juga, pelaku bisnis juga. Jadi dulu saya pernah ngobrol Pak. Dulu saya masih belum tahu perihal ini Pak. Itu dari para helper. Mas ini saya dropping yang ngirim Pak. Dropping kan mengirim ya Pak. Dropping ngirim terus Mas ini mau di staffel berapa gitu. Saya bingung staffel itu apa. Mungkin maksudnya dari Pak Edward itu seperti tadi ya Pak ya. Dibolak-balik atau interlocking kalau Susunannya. misalnya istilahnya Pak. Betul ya Pak Edward ya. Susunannya Pak ya. Ya, dari bahasanya itu di staffel Pak. Jadi Iya, iya. dibolak-balik itu. Terus saya coba tanya nih ya. Itu saat itu mengirimkan saya nggak sebut merek, nggak berani ya. Mie instan itu 40 karton Pak. Terus saya coba telusuri itu katanya loh ini kalau dibolak-balik ini kebiasaan kami di gudang saat ditaruh di hand pallet tujuannya adalah untuk mengambil sisi terkuat dari karton karena karton sisi terkuatnya itu kan ada di samping Pak yang di sudut-sudut itu Pak ya itu yang sisi terkuatnya kalau di staffel atau di interlocking dibolak-balik itu akan sisi terlemah dari karton tersebut itu akan dikuatkan oleh sisi terkuat karton di layar bawahnya. Jadi Pak, jadi satu panjang ya Pak itu ada sisi lebarnya itu ada 3 dan itu yang pertama Pak. Tadi untuk mengoptimasikan sisi terkuat dari karton box itu yang pertama. Terus yang kedua ada mau dikonfirmasi Pak, mau diklarifikasi kalau ada salah Pak. Biasanya itu karton yang di interlocking atau di staffel itu jumlahnya ganjil Pak. Biasanya staffel berapa nih? 5 atau 7, nggak jarang menyebutkan yang genap. 5, 7, 9 gitu kalau misalnya sampai 100 gitu ya di staffel itu untuk interlocking itu. Terus ada lagi apa namanya? Ada pendapat juga nih Pak, ini jadi praktisi ya Pak, tidak diajarkan di buku ya. Itu adalah tentang ruang tengah Pak. Di ruang tengah. Jadi tujuan dari kenapa kok harus di staffel, di interlocking, lalu jumlahnya itu ganjil per layer, terus tujuannya agar di tengah itu ada rongga udara itu selain untuk menjaga
kualitas produk, Pak, karena ada udara di situ, jadi tetap dingin gitu ya, Pak. Dan dingin, ada aliran udara yang masuk, dan biasanya itu berongga-berongga, Pak. Layer satu dengan layer atas itu ada rongga-rongganya, memang ada sirkulasi udara di dalam, mungkin barangnya biar lebih awet gitu, Pak. Itu mohon diklarifikasi, Pak, ya, ini memang di praktisi aja yang tahu, Pak. Dan selanjutnya masih banyak lagi, Pak. Itu ternyata untuk packaging tidak hanya di karton, Pak Edward. Itu adalah di beras pun juga bisa. Kita juga jual beras, Pak. 25 kilo. Itu juga sama. Itu dia menstafel ya, menginterlocking itu dengan jumlah yang ganjil. 5 atau 7. Biasanya sih 5, Pak, biasanya. Kalau di jajar yang rapi itu 6, itu masih bisa. Ternyata agar sebenarnya kembali mengkonfirmasi yang itu sisi terkuat, Pak, agar tidak guling geser, jadi saling mengunci. Jadi dijepit di layer atasnya dengan layer bawahnya, di tengah ya, layer atas layer bawah itu mengunci yang ada di tengah, agar apa, tidak jatuh, tidak tergeser, atau mungkin goyang pun juga dia masih kuat karena dia saling mengunci antar sak. Berarti kan tidak ada sisi terkuatnya, Pak, kalau sak, Pak, dijahit mesin gitu. Ini segera berbagi aja sih, Pak. Mungkin ada tambahan, Pak, dari yang pengalaman yang saya bagi. Terima kasih, Ya, Pak. makasih Pak Arif. Jadi menarik sih Pak. Jadi memang kadang-kadang di lapangan gitu ya. Jadi ada mungkin rumusan-rumusan tertentu. Cuman saya memang punya pengalaman gini Pak. Jadi kalau misalnya contoh yang saya contohkan di PowerPoint itu genep Pak, nggak ganjil. Selalu di-challenge lagi nih Pak. Jadi memang pengalaman saya gini. Jadi waktu itu juga memang kalau kita belum mengenal software, biasanya kita caranya diuji coba Pak. Jadi itu orang pabrik coba, atau sebetulnya kalau memang secara tabel pun itu ada tabel perhitungan gitu ya. Jadi komposisinya seperti apa, kalau misalnya dimensinya seperti apa. Nah, ini saya pernah lakukan juga waktu saya lihat ada software ini. Sebetulnya saya challenge tim pabrik saya, ternyata bisa berubah, Pak. Jadi dari susunannya tadinya berapa, jadi sebetulnya naik. Nah, ini juga sebetulnya secara produktivitas bisa meningkatkan secara jumlah karton dalam satu palet. Jadi waktu itu kita nggak ngerubah apa-apa, kita cuma lihat, oh komposisi sekarang seperti ini ya. Saya coba masukin di software. Ternyata di software ini menghitung bisa lebih banyak, Pak. Jadi nggak dengan rumus misalnya tadi ganjil, misalnya harus 13, ternyata bisa 14. Nah, ini sebetulnya ada improve gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi 13 dikali 5 dibandingkan misalnya 14 dikali 5, sebetulnya secara satu paletnya, secara penyimpanannya pun, jumlah palet pun akan lebih sedikit, Pak. Dari sisi produksi juga akan lebih nggak butuh banyak palet gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya contoh ya 13 dikali 5 itu adalah 65, sementara kalau tadi dengan hitungan software adalah 70. Nah, kalau 70 saya bagi 65 itu udah naik sekitar 7%, Pak. Tanpa merubah apa-apa gitu ya, tanpa harus investasi, tanpa apa. Ya kita hanya melihat dari sisi susunan. Jadi kalau dibilang harus ganjil, sebetulnya kalau saya lebih percaya mendingan hitungnya pakai software. Memang ya teknologi sekarang udah ada dan lebih canggih, karena saat kita order mesin pun juga mereka akan counter part. Nanti susunannya seperti ini. Apalagi kalau yang sekarang misalnya mesin-mesin yang udah canggih udah palletizer, Pak. Jadi mereka akan ngitung robot komposisinya seperti apa. Nah, ini juga akan di-counter biasanya pakai software gitu ya. Jadi nggak dihitung manual. Nah, challenge-nya tadi cukup menariknya karena pengalaman saya lakukan tadi, nggak melulu kita bilang oh harus ganjil. Contoh yang hari ini kita ngomong genap Pak, 14 kali 5 70, tapi kalau misalnya kita bikin ganjil, ya kita bisa improve seolah-olah tanpa ada investasi kita bisa improve 7% dengan menggunakan software. Nah, ini cukup menarik. Jadi pengalaman saya waktu itu juga saya naikin sekitar 8%, 9% dari kapasitas warehouse gitu loh, kapasitas gudang. Dengan apa? Dengan perhitungan software. Jadi kita hitung balik apa yang sekarang existing, kita challenge gitu loh by tier-nya apakah sesuai dengan hitungan software. Dan cukup menarik, belum tentu tadi yang kita bilang ganjil itu beneran gitu loh Pak. Jadi karena kalau software ya dengan kecanggihan teknologi sekarang bisa menghitung berbeda gitu Pak. Dan ini akan menambah kapasitas. Nah, itu saya bilang, jadi kalau saya sekarang lebih percayanya sama software sih Pak. Jadi untuk menghitungnya nggak pakai tadi ilmu harus ganjil, saya lebih percaya bahwa ya kita coba masukin ke software, kita hitung
hasilnya seperti apa kita evaluasi. Mungkin kalau dari saya itu Pak. Terus kalau tadi dari sisi rongga, ya nggak sebetulnya tergantung dari produksi Pak. Jadi kalau misalnya memang kalau dari sisi produksi sebetulnya kalau dari saya sih saya nggak terlalu lihat itu sih. Jadi kadang-kadang bentuknya pun bisa ada yang rongga, bisa ada yang enggak sih Pak kalau dari sisi software. Dan balik lagi ya tergantung produknya sih Pak. Jadi kalau memang produknya sebetulnya itu kan udah di packing ya Pak, packing tersier. Mungkin kalau menurut saya juga dengan adanya angin nggak ada angin sih harusnya nggak gitu masalah sih. Mungkin gitu sih Pak. Thank you Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Edward. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang disampaikan detail oleh Pak Edward ini kesimpulannya adalah membedakan dan memaksimalkan dua hal. Ini yang sering rekan-rekan mahasiswa itu bingung. Ini adalah efektif dan efisien. Kalau efektif tujuannya adalah tepat fungsi efektif ya, maksud dari efektif itu adalah tepat guna, tepat tujuan dan tepat sasaran. Ya, yang penting sesuai dengan fungsinya, fungsi untuk memotong dan yang penting adalah efektif. Lalu yang kedua, yang lebih porsinya lebih tinggi disampaikan oleh Pak Edward ini adalah tentang efisiensi. Kalau bisa memasukkan produk lebih banyak, kenapa tidak? Dan Pak Edward berbasis dengan teknologi. Jadi bisa memaksimalkan. Inti dari efisiensi itu adalah lebih hemat, lebih cepat. Pokoknya ada kata lebihnya ya. Efisiensi, lebih cepat, lebih hemat. Hemat apa? Seperti tadi ada lebih hemat pemakaian palet misalnya. Kalau bisa pakai 9, mengapa harus pakai 10 palet? Karena selain makan tempat juga ada cost-nya dan juga ada biaya-biaya yang lain. Apalagi di inventory itu biasanya ada biaya penyimpanan gudang. Yang ada biaya sewa gudang ya, kalau bukan gudangnya sendiri, gudang sewa semakin lama juga semakin mahal kosnya gitu ya Pak Edward ya, banyak pertimbangan kalau di sisi pergudangan dan lain-lain. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Edward untuk penjelasan dari sisi praktisinya. Mohon izin ada yang mau disampaikan lagi Pak Edward, silakan. Ya terima kasih Pak Arif, Bu Listia. Ya jadi memang ya tadi saya banyak kasih tadi di depan teori-teorinya, terus biasanya saya selalu kasih tadi ya cara perhitungan supaya saya mau ngajak ngelihat sebetulnya apa aja sih yang diperlukan gitu ya. Jadi kita belajar tadi cara ngitung ke karton box, benar-benar kita mau aplikasi gitu loh. Jadi diharapkan nggak cuma teori doang, dan sebetulnya apa sih yang terjadi di lapangan, di pekerjaan bisa benar-benar didapetin dulu gitu ya. Jadi supaya calon-calon suksesor, calon-calon leadernya ini bisa benar-benar nanti lebih siap gitu loh. Karena ya bahasanya udah dapet bocoran sih. Di depannya kayak apa sih? Nggak cuma desain itu setelah jadi produk, jadi karton box udah selesai. Enggak juga. Jadi kalau misalnya di manufacturing tadi ada mau pindah ke gudang, harus ngitung paletnya, harus ngitung ke trackingnya, itu masih banyak proses-prosesnya lagi. Ya selalu saya challenge, jangan pernah takut buat nanya gitu ya. Jadi selalu saya challenge, mumpung masih kuliah, ya jangan malu-malu bertanya gitu loh. Jadi gunain kesempatannya buat benar-benar tanya. Ya dibayangin gitu kalau misalnya kalian udah punya bisnis atau tadi kalian mau kerja di as a profesional pun, ngebayangin apa sih yang jadi challenge gitu. Jadi sangat penting buat belajar. Ya saya bilang, saya juga salut tadi saya bilang Pak Arif yang selalu belajar, Bu Listi juga. Ya saya pengen S2 S3 aja kadang-kadang juga pasti alasannya nggak ada waktu lah, nggak ada ya. Tapi sebagai orang, sebagai ya tadi sebagai produk pun juga kita harus tetap belajar gitu ya. Jadi nggak cuma berhenti setelah kuliah selesai gitu loh, terus udah pegang S1 kelar. Karena tantangan zaman, tantangan segala macam ya perlu kita ngasah gitu. Kalau nggak tadi ya kitanya tumpul. Kalau kitanya tumpul ya kalau di Seven Habit kita nggak bisa kerja secepat dulu gitu ya. Jadi karena ketinggalan gitu ya. Ya kalau tadi contohnya orang tua dulu nggak ada handphone, sekarang zamannya handphone, kalau nggak pernah pegang ya ketinggalan. Sama, atau misalnya nggak pernah pegang Excel, nggak pernah pegang komputer, ya pasti ketinggalan. Ya sama lah, kalau saya ngelihat anak saya pun sekarang udah mereka nggak mulai pakai PowerPoint. Mereka udah pakai software yang lain gitu loh. Sementara saya waktu itu pernah suruh nyoba pun, suruh ngedit juga boleh dibilang kok jadi kudet gitu ya. Jadi ya jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah malu bertanya, ya apalagi mumpung masih kuliah. Mungkin itu aja sih Pak Arif, Thank you.
Baik, terima kasih Pak Edward. Dari Pak Edward cukup ya, dan dari Ya, saya juga thank sudah you, thank cukup. you. Arif, kami kembalikan lagi ke Bu Listia. Silakan Ibu. Siap, terima kasih Pak Arief, terima kasih banyak Pak Edward. Sebagai penutup kita foto bersama ya Pak Edward, izin dan Pak Ya, Arief. baik, baik Ya, Bu. Siap, Bu. baik. Teman-teman silakan on kamera sebagai tanda kehadiran teman-teman hadir sudah ini ya dari jam 8 sampai jam 10 luar biasa, walaupun malu-malu menutup kamera gitu ya. Oke, sudah on cam semua? Oke, Ibu foto ya. 1, 2, 3.